Nah, Moy, gue dapat satu cerita yang kejadiannya di salah satu stasiun TV nasional. Wow. Oke. Jadi ceritanya di stasiun TV ini tuh kejadiannya waktu pas puasa. Nah kalau misalkan pas puasa di program sahur gitu ya, itu tengah malam baru mulai, ya nggak sih? Nah ini kejadiannya terjadi sama 2 orang kru TV itu. Ini kita sebut aja namanya Ratna sama Dewi ya. Jadi Ratna sama Dewi ini di jam 2 pagi mereka ke toilet kantor itu sambil bawa HT-nya. Kan kalau misalkan kru TV bawa HT kan, masuk tuh ke toilet. Nah posisinya si Ratna itu di wastafel, Dewi itu di dalam bilik toiletnya. Nah, tiba-tiba di HT-nya Ratna yang ditaruh di wastafel itu bunyi kayak Ratna monitor, nah lu di mana? Coba ke set dong gitu. Bunyi kayak gitu, terus Dewi dari dalam bilik toilet dia teriak, "Nah, dicariin tuh." Terus dari luar dari si wastafel ini Ratna ngomong ke Dewi, "Udah ntar aja, biarin," gitu. Terus nggak lama muncul lagi tuh suara di HT-nya Ratna. Ratna monitor, buruan ke set. Terus Dewi bilang, "Nah duluan aja ke set." Terus Ratna bilang, "Udah santai aja, gue mau nemenin lu, Wi." Katanya gitu. Nah tiba-tiba di dalam kamar mandi nih, si Dewi tuh HP-nya bunyi karena ada yang nelpon. Pas dia lihat, yang nelpon ternyata Ratna. Lah ngapain dia nelpon? Nah itu dia, Dewi juga bingung kan. Dan Dewi pun nanya, "Nah, lu ngapain nelpon gua di dalam bilik toilet kan?" Terus si Ratnanya ngomong dari luar, "Udah angkat aja," katanya gitu. Yaudah diangkat dong sama Dewi di dalam kamar mandi tuh. Dia jawab teleponnya. Dari ujung telepon kedengeran suaranya tuh kayak gini, "Wi, tolong dong bawain HT gua. HT gua ketinggalan di wastafel. Gua udah jalan ke set." Lah, Terus? Nah, bingung kan Dewi kayak gitu kan? Berarti gue dari tadi ngomong sama siapa? Di keadaan dia panik dan takut itu, dia tuh ngerasa di depan toilet tuh ada orang. Dan lu tahu kan kalau misalkan bilik toilet tuh ada kayak space di bawahnya gitu kan? Nah, si Dewi tuh ngeliat di bawah space itu muncul kaki. Tapi nggak pakai alas kaki, kayak cuman ngeker. Terus kakinya tuh pucat dan banyak lebam-lebam biru. Dia kan panik, jadi nggak tahu mau ngomong apa kan? Dari luar, si sosok ini ngomong, "Wi, keluar dong Wi. Mau lo yang keluar atau gue yang masuk?" Gila. Anjing, serem banget kan? Ini kalau misalkan ada teman-teman yang tahu di stasiun TV mana, boleh lo tebak silakan ya. Wibi. ya. Dulu tuh ada masa-masanya orang-orang tuh kalau lagi nongkrong, ngumpul, pasti pengennya uji nyali. Kayak ke tempat-tempat angker gitu gak sih? Iya, iya. Ya. Nah, salah satu tempat paling angker yang biasanya jadi langganan uji nyali tuh kalau di Jakarta ada di Buperta Cibubur. Ada satu kejadian di tahun 2012. Kejadiannya ini tuh dari temen gue sendiri. Temen gue kita sebut aja namanya Arif. Sekitar jam 10 malam, mereka semua berangkat naik 2 mobil karena bertujuh. Terus begitu sampai di sana, mereka explore cuma kayak 20 menitan doang. Terus langsung pulang. Karena? Nah, kenapa? Karena tuh katanya ada satu momen di mana mereka semua tuh ngelihat di atas pohon ada kuntilanak berdiri munggungin mereka semua. Terus tiba-tiba si kuntilanak ini tuh kayak jatuh ke depan, tapi ternyata dia tuh muter gitu. Hah, anjing? Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ternyata dia kayak gelantungan gitu. Iya, kayak Anjing. gelantungan Kayak gitu. kelelawar. Kayak kelelawar, Moy. Wow. Gila kan? Di situ mereka semua tuh langsung pulang lah pas ngeliat si kuntilanak kayak kelelawar ini. Nah terus kan tadi gue bilang mereka bertujuh kan naik 2 mobil kan. Cuma pas pulang ini tuh si Arif mutusin untuk pulang bareng ada namanya Rizky, temennya juga. Jadi mereka semobil berdua. Si Rizky ini kebetulan anak indigo, Moibi. Dan abis itu selama perjalanan mereka tuh diem-dieman aja, bener-bener nggak ngebahas apa yang tadi mereka lihat. Sampai akhirnya si Arif nanya lah ke si Rizky, "Gila, serem banget ya tadi. Coba deh Ki, dari kacamata lo anak indigo, menurut lo sosok kuntilanak itu tuh siapa sih?" Nah, ngedenger itu si Rizky tuh ngediemin topiknya si Arif barusan. Tapi gelagatnya si Rizky tuh agak aneh di situ. Dia bukan ngejawab pertanyaannya si Arif, tapi dia tuh malah kayak ngobrol ngalor ngidul. Terus dia ngomong, "Lo udah nonton film ini belum, Rif? Besok kita nonton yuk." Kayak ngalihin pembicaraan gitu ya. Bener. Terus sambil si Rizky ngomong gitu, si Rizky ngambil lah handphonenya. Terus dia tuh tangannya kayak ngetik gitu, Moibi. Dan pas Arif ngelihat ke arah Rizky, dia udah sadar nih, oh ya udah nih, mau ada sesuatu nih. Sampai akhirnya si Rizky ngasih lihat lah ke si Arif handphonenya, apa yang dia ketik. Dan kalian tahu nggak? Pas si Arif baca yang ada di notes HP-nya Rizky, si Rizky tuh nulis kalau kuntilanaknya ada di bawah lo. Hah? Lo jangan ngomongin dia, nanti dia seneng. Anjing.
di bawah. Jadi posisi kuntilanaknya ini tuh ada di bawah dashboard di kakinya Arif, Moy. Shit. Itu tuh jadi salah satu penunggu Buperta yang ikut mereka sampai rumah. Cuma gue nggak tahu ya di daerah lain di luar Jakarta yang kalau punya tempat uji nyali tuh biasanya pada kemana sih? Bih, Nat, kayaknya ya di setiap sekolah tuh selalu ada cerita anggrek gak sih? Iya. Entah pernah kejadian apa, atau entah sekolah itu tuh dulu bekas apa, ya gak sih? Iya, sekolah gue juga ada sih. Nah, jadi gue ada satu cerita. Di salah satu sekolah di Cibubur ya, ada siswanya kita sebut aja namanya Winda. Jadi Winda itu ikut ekskul paskib. Nah, ekskul paskibnya itu selalu beres di jam 6:30 malam. Nah, pas jam 6:30 malam, beres Winda ekskul paskib itu, dia pengen ke kamar mandi. Karena dia takut, dia ngajak lah satu temennya. Jadi berdua tuh di kamar mandi. Nah, dua-duanya ini sama-sama penakut, Bi. Nah, pas mereka ke kamar mandi, jadi bilik kamar mandi sekolah Winda tuh ada 2 sebenarnya. Tapi yang satu rusak. Jadi mau gak mau cuma satu yang bisa pakai. Gantian lah mereka. Yang pertama tuh temennya Winda dulu. Temennya Winda bilang dari dalam bilik kamar mandi nih, Win, gue takut. Gak gue kunci ya, lo jagain gue dari luar ya. Nah, Winda bilang, iya gue jagain. Nah, pas Winda lagi sendirian di kamar mandi itu, dia tuh ngerasa kayak hawanya tuh gak enak. Dia gelisah banget. Dan tiba-tiba dia tuh nyium kayak bau melati nyenget banget, Bi. Nah, lewat gitu aja melatinya. Nah, dia panik dong, takut dong. Langsung buru-buru teriak tuh kayak, ayo dong cepetan, gue takut. Nah, pas banget untung temennya Winda tuh beres. Keluarlah dia kamar mandi, gantian tuh Winda di kamar mandi, temennya yang nunggu di luar. Nah, pas Winda di kamar mandi, dia tuh denger ada suara orang lari. Duk gitu. Keluar kamar mandi. Nah, itu pasti temennya Winda dong. Nah, di situ tuh Winda ngerasa kesel banget karena ditinggal pergi sama temennya. Yang kedua, dia ngerasa ketakutan karena dia sadar di kamar mandi dia sendirian dong. Nah, pas si Winda di kamar mandi, tiba-tiba pintu bilik kamar mandi Winda tuh kebuka seperempat. Kayak pelan gitu. Nah, pas kebuka itu, Winda ngeliat Bihnat. Dari sela-sela pintu itu, ada kepala nenek-nenek, rambutnya panjang putih, lagi melotot liatin Winda. Anjir. Tapi nenek-nenek tuh diem doang. Gak ngapa-ngapain, cuma melototin Winda, sedetik, 2 detik. Abis itu, pintu kamar mandi Winda tuh ditutup sama nenek itu pelan-pelan, terus cekrek. Gitu. Nah, Winda tuh nge-freeze. Dia tuh jadi kayak mikir, itu yang gue lihat tadi itu apa? Gitu loh. Dia keluar bilik kamar mandi, dia cuma bengong doang, Bi. Nah, pas dia mau keluar kamar mandi itu, dari belakang dia tuh denger ada orang yang kayak nengok dong dia ke belakang. Nah, pas dia nengok ke belakang, ternyata itu nenek-nenek yang tadi dia lihat lagi kayak gini, ngelambai tangan kayak sini gitu. Kayak ngajak gitu. Nah, ternyata usut punya usut, katanya sebelum pembangunan sekolah itu ada pohon beringin gede banget. Nah, setiap tukang-tukang yang memotong itu selalu nggak bisa dan mereka selalu kesurupan, Bi. Nah, pas kesurupan itu mereka tuh selalu ngomong dengan suara kayak nenek-nenek. Nah, apa jangan-jangan sosok nenek-nenek yang Widya lihat itu adalah penunggu pohon beringin yang dulu masih ada di sekolah itu. Wah, udah pasti sih. Iya kan? Udah pasti, menurut gue udah pasti. Nat, Moy, kalian tahu istilah rep-repan kan? Iya. Keadaan dimana kita tuh sadar sebenarnya, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, badan nggak bisa gerak, pokoknya kayak matung gitulah sambil tiduran ya kan? Dan gue yakin banyak dari kita pernah ngerasain paniknya pas kita rep-repan. Setuju. Nah, gue ada satu cerita tuh tentang rep-repan. Ini yang ngalamin satu orang cewek seumuran kita sebut aja namanya Dinda ya. Oke. Nah, Dinda ini punya ponakan masih kecil, umurnya sekitar 4 tahunan, kita sebut aja namanya Aira ya. Mereka berdua ini emang deket banget. Jadi kalau misalkan acara keluarga, si Dinda ini emang suka ngurusin si Aira, suka jagain gitu. Nah, ada satu waktu mereka lagi acara keluarga, satu keluarga nih pergi ke Bogor, ada satu villa di Bogor gitu. Nah, villa di Bogor ini emang dari awal tuh udah hawanya nggak enak gitu loh. Dan mungkin karena anak kecil katanya sensitif ya. Jadi dari awal datang ke villa ini, si Aira tuh udah suka nangis, kayak rewel. Nah, ada satu spot yang bikin Aira tuh nangisnya kejer banget. Spotnya itu ada di ruang tamu. Karena di ruang tamu villa ini ada satu cermin gede. Terus di frame-nya tuh kayak ada ukiran-ukiran kayu gitu. Dan di paling atasnya di tengah itu kayak ada patung kepala manusia, tapi paruhnya burung. Serem banget. Jadi persis kayak film kuntilanak. Lu pernah lihat gak? Lu cari deh nanti. Iya. Ya udah, Dinda sebagai tante yang baik gitu ya. Ya udah dia coba buat Aira biar nggak rewel. Akhirnya sore-sore si Dinda tuh ngajak Aira buat berenang aja. Mereka berenang tuh di villa itu. Berenang. Terus udah kelar nih, udah beres. Nah, mungkin karena kecapean kali ya. Sekitar jam 5-an mereka tuh ketiduran. Si Dinda sama Aira tidur tuh sebelahan. Sampai sekitar maghrib, tiba-tiba si Dinda tuh rep-repan.
Nah mungkin bener ya kalau kata orang tua kita dulu, kalau misalkan maghrib lu jangan tidur, Iya. pamali atau pokoknya nggak bagus lah ya. Iya. Dan bener aja tuh di saat maghrib itu pas si Dinda lagi reropan ini, dia ngeliat ada sosok kuntilanak bergaun merah itu naik ke atas kasur, terus naik ke atasnya Aira, keponakannya si Dinda ini, terus ngelus-ngelus ponakannya. Serem banget anjir. Lu bayangin, lu di samping ponakan lu lihat sosok kayak gitu, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Iya. Dia panik banget di situ. Dinda nggak bisa ngomong, dia nggak bisa gerak sama sekali. Iya. Ya udah dia berusaha, mungkin satu-satunya yang bisa gue lakuin adalah gue merem. Dia berusaha banget tuh buat merem, dia merem. Pokoknya gimana caranya gue nggak ngelihat setan ini deh at least, gitu kan. Iya. Akhirnya berhasil nih, dia merem. Dan lu tahu apa? Abis itu setan ini ngedeketin Dinda, terus ngebuka matanya gini. Hah? Gila banget ya. Sabi. Iya, jadi kayak seakan-akan si setan itu maksa Dinda buat ngelihat dia, Gila. buat ngeliat si kuntilanaknya itu. Mampus. Gila banget ya.